Kai was a liar and a thief who nearly sold you all for a profit. Film ini akan menceritakan suatu zaman di mana manusia sudah mampu menjelajahi antar planet. Namun keserakahan sebagian pihak telah menimbulkan konflik dan kekacauan yang berujung pada peperangan tiada akhir. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk, kita langsung saja ke pembahasan filmnya. Dan inilah Rebel Moon, A Child of Fire. Di salah satu planet jajahan Motherworld yang disebut dengan Veld, kita akan diperkenalkan pada seorang wanita yang bernama Cora yang terlihat sedang bekerja di sebuah lahan pertanian. Di sana terlihat masyarakat hidup berdampingan dengan damai. Kebetulan pada hari itu ketua adat yang bernama Sindri meminta warga desa berkumpul di aula rakyat untuk merayakan panen yang berlimpah tahun ini. Seorang kakek yang bernama Hegan, yang juga merupakan teman bicaranya Cora, menyarankan agar Cora segera mencari pasangan. Dan Hegan juga menyebut nama Dan, yang merupakan pemburu hebat, ataupun Gunnar yang terlihat menyukai Cora. Namun Cora menjawab bahwa meskipun dia bahagia telah tinggal selama 2 musim di desa ini, tapi Cora tidak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Nah, jadi sebenarnya Cora ini dulunya adalah salah satu prajurit terbaik di Motherworld. Dia dijuluki Scargiver. Akan tetapi, untuk alasan yang belum kita ketahui, Cora meninggalkan kerajaan yang telah membesarkannya dan hidup dalam pelarian. Dan tak sengaja pesawatnya mengalami kerusakan dan mendarat darurat di planet Veld. Dan kebetulan pula, Hegan menemukannya lalu membawanya ke desa. Keesokan harinya, ketika semua orang bekerja di ladang, tiba-tiba terlihat kapal perang Motherworld akan mendarat. Cora kemudian membunyikan lonceng agar warga berkumpul. Sindri dan Cora mempunyai firasat kedatangan mereka adalah pertanda buruk. Apapun tujuan mereka, pasti bukan sekedar bersilaturahmi, melainkan demi persediaan makanan. Namun Gunnar berpendapat, mungkin mereka bisa menjalin kemitraan dengan Motherworld. Mereka punya dana yang besar dan para warga bisa menjual hasil panen dengan harga yang lebih bagus. Tidak seperti tahun lalu. Mereka menjual gandum dengan harga murah pada seseorang di planet sebelah. Cora menyangkal dan berkata bahwa kerajaan tersebut tidak sama dengan yang dulu. Bagi mereka tidak ada istilah kerjasama. Jika mereka datang ke sebuah planet, sudah pasti tujuannya adalah untuk melakukan ekspansi dan penjajahan. Jadi, lebih baik memberikan apa yang mereka minta, tetapi jangan pernah memberitahu tentang kesuburan tanah di planet ini, dengan harapan setelah mereka mendapatkan persediaan, mereka segera pergi dari planet ini. Seorang laksamana yang merupakan komandan tertinggi kepercayaan Balisarius yang bernama Atticus Nobel turun dari pesawat bersama pengawalnya. Sebagai kepala desa, Sindri lantas memperkenalkan diri dan bertanya apa yang bisa dibantu. Atticus menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu, pasukan pemberontak Blood X bersaudara yang bernama Devra dan Darian menyerang pos persediaan mereka. Atticus dan pasukannya mencari buronan tersebut hingga ke planet-planet terjauh. Sementara persediaan makanan mereka semakin menipis dan karena itulah Atticus ingin menawarkan kerjasama dan membeli semua persediaan gandum mereka dengan harga 3 kali lipat. Sindri tidak ingin terjebak dengan tawaran tersebut dan berkata bahwa mereka hanya petani biasa dan desa ini dipenuhi dengan bebatuan sehingga hasil panen hanya cukup untuk warga saja. Akan tetapi Atticus tidak percaya begitu saja. Yang melihat warga di sana gemuk dan sehat, pastilah tanah di sini subur dan menghasilkan. Selain itu ada seorang informan yang mengatakan bahwa seseorang dari luar sana pernah membeli persediaan gandum pada mereka, yang bisa diartikan desa ini mempunyai persediaan yang lebih dari cukup. Lalu Gunnar menjelaskan bahwa sebenarnya musim ini mereka beruntung karena diperkirakan hasil panen akan jauh lebih banyak. Apa yang dikatakan oleh kepala desa sebenarnya tidak salah. Ia hanya khawatir jika datang musim kering berkepanjangan, makanan tidak akan cukup untuk warga desa. Jadi mereka masih bisa menjual persediaan, tergantung seberapa banyak yang ingin dibeli. Pernyataan Gunnar ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Sindri dan merasa dibohongi. Atticus menjadi murka, lalu dia membunuh Sindri, kepala desa. Lalu Atticus bertanya, kapan ia bisa mendapatkan persediaannya? Dan Gunnar berjanji akan menyiapkannya dalam waktu 9 minggu ke depan.
Akan tetapi permintaan mereka lebih banyak dari hasil panen desa, yang artinya warga bisa kelaparan. Tetapi Atticus tidak peduli, dia menginginkan semuanya dan akan kembali dalam 10 bulan lagi. Dan ternyata apa yang dikatakan Korra benar adanya. Mereka akan menjadikan planet ini sebagai tanah jajahan. Sebelum pergi, Atticus meninggalkan beberapa prajurit untuk melakukan pengawasan selama 9 minggu ke depan. Selain prajurit manusia, dia juga meninggalkan salah satu robot militer canggih, pembela raja yang bernama Jimmy. Namun, sejak raja meninggal dunia, robot-robot itu menolak untuk mengangkat senjata karena mereka diprogram hanya untuk melindungi keluarga kerajaan. Namun demikian, mereka masih bisa digunakan sebagai robot serabutan. Seorang prajurit muda bernama Aris meminta Jimmy memindahkan persediaan mereka ke dalam rumah. Lalu salah seorang prajurit yang songong bernama Marcus sengaja menembaki si robot tersebut karena menganggap mereka tidak berguna. Aris mencoba menghentikannya, tapi malah Marcus menjadi kesal lalu mereka berkelahi. Komandan meminta mereka agar berhenti, lalu menyuruh si robot pergi ke sungai. Meski Jimmy hanya sebuah mesin, namun robot itu mempunyai kecerdasan dan berperilaku layaknya manusia. Di sana Jimmy melihat gadis yang bernama Sam. Ia terlihat mirip dan mengingatkan Jimmy pada putri raja yang bernama Isa. Kemudian Sam memberikan Jimmy mahkota bunga yang membuat robot itu seakan-akan mempunyai ikatan dengan Sam. Sore harinya warga berkumpul di aula. Mereka masih menyalahkan Gunnar atas kebodohannya. Gara-gara dia, warga kehilangan kepala desa dan rumah mereka. Lalu Dan berkata, bagaimana kalau kita berikan saja persediaan makanan secara gratis? Para prajurit itu pasti akan mengampuni warga. Selain itu, warga mempunyai kemampuan bertani, dan para prajurit pasti akan bergantung pada para petani. Mendengar hal itu, Korra hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kepolosan para warga. Mereka tidak tahu bahwa Motherwort akan membunuh mereka ketika sudah tidak lagi dibutuhkan. Akhirnya, Korra memutuskan akan pergi dari desa ini, tetapi Hagan mencegahnya, karena warga desa saat ini sangat membutuhkan bantuannya. Selama ini, hanya Hagan satu-satunya orang yang mengetahui kalau Korra adalah mantan prajurit. Korra jauh lebih mengetahui alam semesta dibandingkan yang lainnya. Dia berencana akan mencari para pemberontak yang sedang diburu oleh Atticus dan meminta mereka berjuang bersama-sama melawan Motherwort. Hagan tidak dapat mencegah Korra, dan ketika dia berangkat, Korra melihat para prajurit itu mengganggu Sam. Stop it! Aris, si prajurit muda, berusaha mencegahnya, tetapi ia malah jadi bulan-bulanan mereka. Melihat anak buahnya berkelahi, sang komandan bukannya melerai, tetapi malah ikut-ikutan mau nyicip si Sam. Korra menghampiri dan meminta mereka menghentikan perbuatannya. Para prajurit itu tentu saja meremehkan Korra yang hanya seorang wanita. Akan tetapi, Korra menghajar mereka dengan mudah. Prajurit ecek-ecek ini bukan tandingan Korra yang seorang perwira kerajaan. Namun sialnya, komandan bejat itu berhasil menyandera Sam, lalu meminta Korra dan Aris meletakkan senjata. Dan di saat yang bersamaan, Jimmy datang dan si komandan memintanya untuk menembak Korra. Jimmy terlihat ragu-ragu mengangkat senjata, akan tetapi Jimmy menembak tepat di kepala komandan tanpa harus membidiknya terlebih dahulu. Dan setelah insiden ini, Korra memutuskan akan memberikan perlawanan. Para warga pun akhirnya mengetahui bahwa Korra adalah mantan prajurit Motherwort, tetapi mereka tidak peduli karena Korra telah menyelamatkan desa. Esok paginya, Korra berpamitan ia akan pergi mencari Blood X bersaudara dan mantan jenderal yang bernama Daegus. Lalu Korra bertanya kepada Gunnar tentang keberadaan orang yang pernah membeli gandum mereka. Karena Korra tahu orang tersebut adalah Blood X bersaudara. Gunnar menjawab bahwa orang itu ada di kota pelabuhan. Dan untuk menebus kesalahannya, Gunnar bersedia menemani Korra mencari orang tersebut. Di tengah perjalanan, Gunnar memberitahi kalau jarak kota pelabuhan sekitar
sekitar 2 hari perjalanan. Dan saat malam menjelang, Korra dan Gunnar bermalam di suatu lembah. Gunnar bertanya apakah benar Korra adalah mantan perwira tinggi Imperium dan apa alasannya meninggalkan jabatannya. Korra bercerita bahwa Motherwort datang ke planetnya ketika ia berumur 9 tahun. Kala itu, pasukan Motherwort dipimpin seorang jenderal muda yang bernama Balisarius yang dengan tanpa ampun membunuh semua orang termasuk kedua orang tua Korra. Balisarius menemukan Korra seorang diri dan Korra mengarahkan senjata kepada Balisarius. Tetapi ternyata pelurunya kosong dan Balisarius justru membawa gadis kecil, lalu memberinya nama baru yaitu Atelais. Dia membesarkan Korra hingga ketika dewasa, Korra menjadi salah satu prajurit terbaik, bahkan menjadi perwira pasukan kerajaan. I fought for the... Sampailah mereka di kota pelabuhan, tempat transit antar planet. Saat mereka masuk ke sebuah kafe, mereka didatangi Germo yang mengira Gunnar adalah seorang budak, lalu bertanya apakah Korra menjualnya. Korra hanya menjawab tidak, lalu meminta dia pergi. Tapi si Germo muka babi ini malah ngelunjak dan mengancam dengan pisau. Dan Korra menghajarnya dan mengusirnya. Dan di sana ada seekor kecoa alien berbicara melalui jasad seorang pria yang dikendalikan otaknya, yang mengaku mengetahui lokasi di mana Jenderal Titus berada, yaitu di planet Pollux. Tapi sebaiknya mereka berhati-hati karena Jenderal Titus adalah orang yang gila. Akan tetapi saat keluar, Germo muka babi tadi datang lagi dengan membawa temannya. Keributan pun tak terjadi. Meskipun Korra bisa mengatasi mereka, akan tetapi saat dia lengah, Germo itu hampir menembaknya. Beruntung seorang pria yang bernama Kai membantu Korra. Ternyata dari tadi Kai memperhatikan dan menguping pembicaraan mereka berdua. Yang ketika mendengar Korra akan berangkat ke planet Pollux, Kai menawarkan diri untuk mengantar ke sana dengan pesawatnya, tetapi tentunya dengan sejumlah bayaran. Mengetahui Korra berniat akan mencari tentara bayaran, Kai mengajak mereka ke suatu tempat menemui seseorang bernama Tarak. Dan di tempat lain, ternyata niat Korra sampai ke telinga Atticus melalui seorang mata-mata. Dan mereka pun sampai di planet New Woody untuk menemui Tarak. Tetapi sayangnya, saat ini ia menjadi budak seorang kakek karena Tarak mempunyai hutang yang cukup besar. Tarak akan menerima tawaran Korra jika hutangnya dilunasi. Namun Korra dan Gunnar tidak mempunyai uang sebanyak itu. Lalu si kakek menawarkan, bagaimana kalau mereka bertaruh? Jika Tarak bisa menunggangi hewan aneh yang ada di depan sana, hutangnya akan dianggap lunas. Tetapi jika dia gagal, maka semua orang yang ada di sini akan bekerja untuk si kakek. Korra pun setuju dan tanpa ragu memberikan kepercayaan kepada Tarak. Dan Tarak berjanji akan berhasil melakukannya, meskipun sampai saat ini belum ada seorang pun yang berhasil mengendalikan makhluknya. Dan sesuai dengan janjinya, si kakek pun membebaskan Tarak dari hutang-hutangnya. Saat akan berangkat, Tarak melihat si kakek juga mencoba menunggangi makhluk tersebut karena dikiranya makhluk itu sudah jinak. Tetapi hewan itu justru mencabik-cabik si kakek. Perjalanan berikutnya mereka mampir ke sebuah planet tambang yang bernama Cobalt Dagus, yang di sana terkenal seorang wanita pejuang yang bernama Nemesis. Mengetahui bahwa mereka akan melawan Motherwort, Nemesis pun setuju untuk bergabung. Dan setelah mendapatkan anggota baru, Korra dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan menuju planet Paulus yang dijadikan sebagai arena tarung para gladiator. Dan setelah berkeliling, Korra terkejut karena menemukan Jenderal Titus dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Jenderal yang dulunya sangat gagah perkasa itu sekarang menjelma menjadi seorang gembel. Tentu saja Korra tidak tega lalu membawa sang jenderal ke laundry. Dan setelah selesai dimandikan, Jenderal Gembel malah marah-marah. Katanya, dia sudah lelah dengan perang. Korra berusaha mengingatkan jati dirinya bahwa Titus dulunya adalah seorang jenderal besar
Dan kalau ingin mati, bukan di sini tempatnya, tetapi di medan perang. Ini adalah kesempatan baginya untuk menebus kesalahan serta membalas dendam atas I kematian have no pasukannya. time for pity. Dan seketika, Jenderal Gembel ini pun tergugah hatinya dan memutuskan untuk bergabung dengan Cora. Cora dan kawan-kawannya baru saja sampai di planet Saran. Vagila Maraya Rei. Dusa Rei Kite. Dan tak lama kemudian, terlihat rombongan pesawat angkasa mendarat dan muncullah sosok manusia bertampang begundal yang tidak lain adalah Defra dan Darian. Mereka adalah Blood X bersaudara. Dan ketika melihat Gunnar, Defra mengira mereka datang untuk menjual gandum. Dan Gunnar menjelaskan tujuan mereka datang ke sini adalah untuk meminta bantuan melawan pasukan Imperium. Desa kecil mereka terancam dihancurkan. Dan jika tidak berbuat sesuatu, maka kehidupan di planet itu akan lenyap untuk selamanya. Mereka juga berhasil merekrut beberapa pejuang independen untuk membantu berperang melawan Imperium. Dan dengan anggota militer yang dimiliki oleh Blood X bersaudara ini, kesempatan menang akan jauh lebih besar. Mereka menolak karena kapal tempur kerajaan dan pasukannya adalah mesin penghancur yang sempurna. Melawan pasukan Imperium tanpa persiapan sama saja dengan bunuh diri. Cora memberitahu, Gunnar ini bukanlah seorang pejuang, melainkan hanya seorang petani biasa. Orang-orang di desanya bekerja keras menggunakan tangan untuk menghasilkan gandum yang dimakan oleh. Apakah Defra tidak ingat saat pasukannya kelaparan dan membutuhkan makanan? Gunnar dan warga desa bersedia menjual persediaan gandum pada mereka, meskipun pada saat itu mereka juga membutuhkannya. Dan gara-gara transaksi jual beli tersebut, Atticus mendatangi desa Gunnar setelah mendapat informasi bahwa mereka punya cukup persediaan. Defra pun akhirnya mau mengerti dan akan ikut bertempur. Tetapi dia agak ragu apakah mereka bisa melawan pasukan besar itu. Darian berkata, jika Imperium bisa menemukan si petani, maka tidak lama lagi mereka akan bisa menemukan para pemberontak. Jadi tidak ada pilihan lain selain bertempur. Darian lalu menawarkan kepada pasukannya siapa yang akan ikut. Dan di antara mereka, beberapa orang akhirnya maju dan menawarkan diri. Lalu mereka segera berangkat. Namun sebelum terbang ke tujuan, Kai meminta izin mampir ke planet Gundival untuk mengirim barang dagangannya kepada seseorang pembeli. Karena sebenarnya Kai ini adalah seorang kurir antar planet. Setelah sampai di planet Gundival, Cora merasa ada yang gak beres. Kenapa ada kapal Imperium di tempat ini? Selain itu, dia juga melihat oknum pemburu hadiah yang sebelumnya menangkap informan di kota pelabuhan. Pemburu hadiah itu berbisik-bisik dengan Kai. Lalu tiba-tiba, kapal Imperium menembaki pesawat kecil para pejuang dan ternyata Kai ini adalah seorang pemburu hadiah dan ia berkhianat, lalu menangkap Cora dan teman-teman. Dan di sini terungkaplah bahwa sebenarnya Kai, sejak pertama kali bertemu dengan Cora, mendengar kalau ia akan mencari Jenderal Titus dan rencananya untuk melawan pasukan Imperium, Kai menyadari kalau Cora adalah Attilais kesayangannya Balisarius, yang merupakan buronan paling dicari di alam semesta. Dan pasukan kerajaan menjanjikan uang yang sangat banyak bagi siapapun yang bisa menangkap Attilais. Karena itulah, Kai sengaja merencanakan jebakan ini sejak awal, dan ketika Cora meminta dicarikan tentara bayaran, Kai malah menggunakan kesempatannya untuk mengumpulkan para penjahat bernilai tinggi. Dan tak lama kemudian, Atticus pun datang. Dan ketika itu, Gunnar disuruh untuk melakukan eksekusi terhadap Cora. Kai memberitahu kalau Gunnar menurut, Atticus mungkin akan mengampuninya. Dia cukup menarik pelatuknya dan mereka akan tewas seketika. Dan saat dia akan menarik pelatuknya, Gunnar justru melepas kuncinya lalu membunuh Kai. Cora bergegas mengambil senjata lalu menembaki Atticus dan pasukannya. Sementara Gunnar membebaskan pejuang lain dan singkat cerita, terjadilah baku tembak antara dua kubu. Darian meminta para pilot naik ke pesawat, tetapi ia lupa. Kapal Imperium melayang tepat di hadapannya, lalu menembaki para pilot. Darian berlari menuju ruang operator, akan tetapi sayangnya, Darian tertembak di dadanya dan tewas seketika. Dan tanpa sengaja, tangan Darian memegang rem
yang membuat pesawat itu oleng lalu menimpa jembatan. Melihat Atticus hendak kabur ke kapalnya, Cora lalu menghadang dan terjadilah pertarungan antara mereka. Melawan seorang komandan bukanlah perkara mudah, tetapi dalam film seorang penjahat terkadang mudah lengah dan akhirnya bisa dikalahkan sang pemeran utama. Pertempuran kecil ini pun akhirnya dimenangkan oleh kubu pemberontak. Kematian Atticus menjadi pukulan telak bagi Imperium. Meski hanya mengalahkan satu pasukan kecil, berita kemenangan ini akan segera tersebar dan membangkitkan semangat para pejuang. Cora berkata, ketika Imperium kehilangan salah satu komandannya, protokol mewajibkan setiap kapal angkasa kembali ke Imperium. Jadi, untuk sementara waktu, mereka bisa bernafas dengan tenang. Para pejuang pun berterima kasih kepada Gunnar. Meski hanya seorang petani biasa, dia berhasil menyatukan semangat para pejuang. Setelah itu, Cora dan kawan-kawannya pulang ke planet Fel. Di kejauhan tampak Robert Jimmy sedang memegang tombak seakan ingin berperang. Tetapi anehnya, dia menggunakan aksesoris kepala mirip tanduk rusa yang entah apa maksudnya. Sementara itu di planet Gundival, jasad Atticus dijemput kapal induk yang ternyata Atticus masih hidup. Ilmuwan kerajaan memasang alat khusus pada tubuhnya untuk mentransmisikan pikiran Atticus ke tempat di mana Regen Balisarius berada. Dan dalam waktu singkat, representasi Atticus menghadap sang Regen Balisarius. Balisarius meminta agar Atticus menghabisi para pemberontak secepatnya. Tapi jika Atticus gagal, maka Balisarius akan menyiksanya hidup-hidup. Dan setelah itu, transmisi pun berakhir. Para ilmuwan Imperium kemudian membangunkan Atticus. Setelah itu, film pun bersambung part 2. Salam sehat dan bahagia selalu, dan sampai jumpa pada alur citra film selanjutnya.